Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Melandasi akan aktivitas kita hari ini, mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraya edisi Selasa, 28 Juli 2026. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih, Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam lamanya, menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh berkat dan boleh merasakan nafas hidup yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, kami boleh mengerti dan memahami maksudnya, sehingga kami boleh berlakukan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 1. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Carilah Perkara yang di Atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini, carilah perkara dari atas. Dakai tu apa dao. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, memungkinkan kita mendapatkan informasi beragam secara mudah. Banyak juga di antaranya adalah berita palsu atau hoax. Oleh karena itu, kita harus jeli melihat dan meneruskan setiap hal yang kita dapatkan dari media sosial. Bertanyalah, apakah itu benar? Apakah itu baik dan bermanfaat bagi orang lain? Dari pembacaan kita, Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 1, merupakan jawaban Paulus terhadap berkembangnya ajaran guru-guru palsu dalam jemaat di Kolose. Keselamatan diperoleh atas kepatuhan pada aturan-aturan dan perintah. Berbagai aturan dibuat tanpa didasarkan pada karya Kristus, sehingga tidak membuat hidup semakin mengenal Kristus. Menjaga kekudusan hidup didasarkan pada makanan, minuman, dan waktu, pada ayat yang ke-16. Tidak pegang, kecap, dan sentuh sesuatu yang bisa membuat hidup cemar, pada ayatnya yang ke-21. Carilah hal-hal di atas, di mana Kristus ada dan berkuasa, artinya menjadikan karya Kristus sebagai pusat keselamatan. Buanglah segala jenis dosa dan kejahatan, karena Kristus telah menebus hidup kita. Izinkan Kristus memerintah dalam hidup kita, sehingga membentuk perilaku dan sikap kita untuk semakin mengenal dan menyenangkan Allah. Berupaya menampakkan kehidupan surgawi melalui perbuatan sehari-hari. Hidup kita saat ini juga diperhadapkan pada banyak perintah dan aturan yang secara akal pikiran baik dan berhikmat, tapi justru bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, jadikan teladan Yesus sebagai dasar dan ukuran dalam menjalani hidup. Hiduplah dalam kekudusan dengan mengizinkan Roh Kudus memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Ingat, keselamatan bukan bergantung pada aturan, tetapi anugerah Allah di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini.
Terima kasih, Tuhan telah melayakkan kami menuntun dan memberkati dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan saat ini. Apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlaku dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan kami berdoa buat Bapak Pendeta, Majelis Gereja, pekerja gereja, guru-guru sekolah minggu dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini dan dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati, memberikan hikmat, penyertaan, kekuatan, serta kesehatan, sehingga boleh menjalankan tugas pelayanan dan aktivitas pada hari ini dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, jemaat Baji Marumpa dalam seluruh keberadaan mereka pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dalam seluruh bentuk aktivitas sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa bahagia, berdoa untuk kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda kami, anak-anak kami, serta cucu-cucu kami dalam usaha pekerjaan pendidikan dan tumbuh kembang mereka. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, karena duka, karena permasalahan hidup, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau hal apapun itu. Tuhan kami mohon kasihanilah kami dan lawatlah kami. Kami percaya di dalam pergumulan kami ada jawaban yang indah nantinya yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Sehingga dalam setiap gumul kami belajar bersyukur dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita karena pertama manusia, ulang tahun perkawinan, mendapat pekerjaan, mendapat omongan, atau sukacita lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita kami semua. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam setiap sukacita kami, dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bersama dengan pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok. Berkati mereka semua, sehingga boleh mengatasi setiap pergumulan yang dialami bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh hidup aman, rukun, dan damai dengan sesama kami. Kami berdoa untuk konflik yang terjadi di Timur Tengah, Tuhan campur tangan di dalamnya, melembutkan setiap hati yang keras, sehingga konflik antar negara yang berselisih boleh terselesaikan dengan baik, dan kami semua boleh hidup aman, damai, tentram di negeri kami masing-masing, dan nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bermohon hanya kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.